Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1144 akan menerangkan tentang karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alina Manasikana absen 6, Ilwa Himnada Manhuri absen 12, Isna Finurika absen 15, Septian Mukni Agarkan absen 29. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai karya ilmiah. Yang pertama adalah mengenal karya ilmiah, yang kedua struktur karya ilmiah, yang ketiga kebahasaan karya ilmiah, yang keempat menganalisis karya ilmiah, yang kelima menyusun karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama pada karya ilmiah, yaitu mengenal karya ilmiah. Di poin ini yang pertama dijelaskan adalah pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Karangan ini bersifat ilmiah atau memenuhi syarat. Karya ilmiah harus ditulis dengan berdasarkan kenyataan. Biasanya karya ilmiah itu harus didasari dari data dan fakta. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah yang pertama adalah sebagai wahana untuk menuangkan ide secara tersurat yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah melalui karya ilmiah ini kita bisa menyampaikan ide atau gagasan kita, tapi penyampaiannya harus tetap sistematis dari pendahuluan sampai simpulan. Yang kedua, sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Jadi, karya ilmiah mempunyai tujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Dengan adanya karya ilmiah ini, kita dapat menghubungkan pengetahuan yang ditulis di karya ilmiah tadi dari lembaga ke masyarakat. Itulah mengapa karya ilmiah disebut sebagai sarana transportasi. Tujuan yang ketiga, melatih berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Membuat karya ilmiah harus sesuai dengan data dan fakta, juga sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Secara tidak langsung, saat menulis karya ilmiah, penulis juga sedang melatih menulis dan berpikir tentang ilmu yang ada di dalamnya. Tujuan yang keempat adalah sebagai sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Jadi di suatu karya ilmiah kan ada topik yang dibahas. Nah, di dalam topik tersebut akan ada masalah-masalah yang perlu dipecahkan. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa menyusun karya ilmiah harus berdasarkan fakta dan data, agar masalah yang diangkat dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah yang pertama adalah melatih penulis untuk menghubungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dengan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, penulis dapat mengetahui fakta dari topik yang sedang dibahas. Manfaat yang kedua adalah melatih penulis untuk mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Manfaat yang ketiga, melatih penulis untuk mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Manfaat yang keempat, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan. Manfaat yang kelima, membuat penulis merasakan kepuasan intelektual. Manfaat yang keenam, membuat penulis ikut menyumbang perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah memiliki 4 poin, yaitu sistematis, logis, objektif, dan faktual. Sistematis maksudnya adalah tersusun dengan pola yang baku. Logis, jadi isi dari suatu karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Objektif berarti karya ilmiah harus berlandaskan teori, bukan berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. Faktual, jadi karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta, bukan imajinasi.
Selanjutnya adalah bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah ada 3 bentuk, yaitu populer, semi formal, dan formal. Populer diungkapkan dalam bentuk ringkas, ragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami, dan umumnya disukai banyak orang dan dapat dimuat di media massa. Semi formal mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana, wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Selanjutnya adalah formal. Wujudnya harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Poin yang kedua adalah struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah yang pertama ada halaman judul. Halaman judul berisikan kalimat judul, nama penulis, dan nama penerbit. Yang kedua ada abstrak. Abstrak memuat ringkasan karya tulis, dimulai dari identitas karya tulis, tujuan penelitian, metode, objek, instrumen, hasil, dan manfaat penelitian. Yang ketiga ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi nama dan tanda tangan pihak-pihak yang menyetujui penelitian. Yang keempat ada kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan puji syukur, maksud, ucapan terima kasih, dan harapan penulis. Yang kelima ada daftar isi. Bagian daftar isi berisikan nomor urut halaman setiap subjudul dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Yang keenam ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Yang ketujuh ada landasan teori. Bagian landasan teori ini berisi tentang penjelasan materi yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang kedelapan ada metodologi penelitian. Cara penulis memperoleh data itu meliputi yang pertama ada metode penelitian, yang kedua ada objek penelitian, yang ketiga ada instrumen penelitian. Yang kesembilan ada hasil penelitian. Hasil penelitian berisikan uraian hasil analisis yang sintesis terhadap data yang diperoleh. Yang ke-10 ada penutup. Penutup berisikan simpulan dan saran. Penutup merupakan bab terakhir dalam karya tulis. Yang ke-11 ada daftar pusaka. Daftar pusaka yaitu daftar yang mencantumkan buku-buku dan sejenisnya yang dikutip dan dijadikan sumber pendapat dalam karya ilmiah. 3. Kebahasaan karya ilmiah. A. Kalimat baku. 1. Menggunakan subjek predikat. Contoh kalimat pertama, dalam asap rokok mengandung banyak racun. Kalimat tersebut adalah kalimat yang salah. Contoh yang kedua, dalam asap rokok terkandung banyak racun. Kalimat tersebut adalah benar. Dan yang kedua, tidak menggunakan pleonasme. Contoh kalimat pertama, DPR adalah merupakan lembaga tinggi negara. Kalimat tersebut adalah salah. Contoh kalimat yang kedua, DPR merupakan lembaga tinggi negara. Kalimat tersebut adalah benar. Yang ketiga, memenuhi unsur kelogisan. Makalah ini membicarakan bahaya asap rokok. Kalimat tersebut adalah salah. Yang kedua, dalam makalah ini dibicarakan bahaya asap rokok. Kalimat tersebut adalah benar. 4. Menggunakan diksi yang tepat. Contoh kalimat pertama, Satpol PP membongkar pemukiman kumuh. Kalimat tersebut adalah salah. Contoh kalimat kedua, Satpol PP membongkar pemukiman kumuh adalah kalimat yang benar.
5. Menggunakan ejaan yang benar. Contoh kalimat pertama, para peneliti sedang mengamati aktivitas orangutan. Kalimat tersebut adalah kalimat yang salah. Contoh kalimat yang kedua, para peneliti sedang mengamati aktivitas orangutan. Kalimat tersebut adalah benar. Dan yang terakhir, tidak bermakna ganda. Contoh kalimatnya, yang pertama, diduga banyak siswa baru menerima beasiswa. Kalimat tersebut adalah salah. Kalimat yang kedua, diduga banyak siswa yang baru menerima beasiswa. Pernyataan tersebut adalah benar. B. Penggunaan ejaan. 1. Kata baku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Kalimat tersebut adalah salah. Dan yang kedua, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Kalimat tersebut adalah benar. 2. Penulisan judul. Ada dua jenis penulisan judul, yaitu judul buku dan judul bab dan subbab. Kedua jenis judul harus ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata, kecuali kata depan dan kata sambung. Yang ketiga, notasi ilmiah merupakan sistem tanda atau lambang yang berupa angka Arab, angka Romawi, atau huruf yang digunakan untuk menandai atau menomori judul bab, subbab, atau sub-subbab pada karangan. 4. Menganalisis karya ilmiah. Menganalisis karya ilmiah. Menganalisis karya ilmiah adalah melakukan penilaian terhadap isi, sistematika, unsur, hingga penulisan karya ilmiah. Langkah-langkah menganalisis karya ilmiah. Yang pertama, membaca karya ilmiah dengan cermat. Yang kedua, mencatat hal-hal penting dalam karya ilmiah. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur karya ilmiah tersebut. Dan yang keempat, menganalisis isi, sistematika, unsur, hingga penulisan karya ilmiah tersebut. Dan yang kelima, melakukan penilaian terhadap hasil analisis. Poin kelima, menyusun karya ilmiah. Langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan dalam menyusun karya ilmiah adalah 1. Menentukan topik, 2. Menentukan tujuan, 3. Mengumpulkan bahan, 4. Menyusun kerangka, 5. Mengembangkan kerangka, 6. Menyunting kerangka, dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.